Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Desti Julfitria. Di video kali ini aku bakal share sama kalian soal SKB Formasi Tenaga Medis. Jadi soal-soal ini bisa berlaku untuk perawat, bidan maupun dokter dan tenaga medis lainnya. Video ini berisi satu paket latihan yang berisi 100 soal dan kunci jawabannya tidak ada di video ini karena aku sudah menyiapkan file PDF yang berisi kunci jawaban dan 100 soal yang ada di video ini. Jadi buat teman-teman yang mau filenya, kalian bisa tinggalkan alamat email kalian di kolom komentar. Semoga soal-soal yang aku share ini bermanfaat untuk bahan belajar kalian dan selamat mengerjakan. Soal nomor 1, selain ELISA, pemeriksaan laboratorium serologik untuk menegakkan diagnosis infeksi HIV adalah pemeriksaan A. Darah perifer lengkap, B. Western blot, C. Widal, D. HBsAg, E. BTA. Soal nomor 2, agar jangkauan Yankes atau pelayanan kesehatan merata dan meluas, maka puskesmas ditunjang oleh A. Bidan Desa, B. Puskesmas Keliling, C. Wakil Presiden beserta menterinya, D. Posyandu atau Dasawisma, E. Polindes. Soal nomor 3, apa tujuan dari program 1000 hari pertama? A. Untuk mengurangi jumlah kematian ibu, B. Melestarikan lingkungan hidup, C. Untuk mencegah stunting pada anak, D. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, E. Menurunkan angka kematian anak. Soal nomor 4, apa kesulitan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan milenium pada tahun 2015? A. Peran masyarakat yang lebih memperhatikan dirinya sendiri. B. Pemerintah tidak mampu mengatasi masalah yang terjadi. C. Tidak bisa memenuhi komitmen yang ditujukan. D. Menanggung beban utang negara yang sangat besar. E. Masyarakat kurang antusias terhadap program pembangunan milenium. Soal nomor 5, fasilitas sanitasi seperti air bersih, pembuangan air limbah, jamban keluarga, pengelolaan sampah, dan pengendalian vektor harus tersedia dalam rumah. Persyaratan air bersih adalah A. Air harus bersih dan tidak keruh, tidak berwarna, berasa manis dan tidak beraroma tanah. B. Air harus bersih dan tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau. C. Tersedia air yang cukup, bersih, berwarna, tidak berasa dan tidak berbau. D. Tersedia air yang cukup, cukup bersih, berwarna terang, dan tidak berbau.
Soal nomor 6, penggunaan obat dapat dikatakan rasional apabila memenuhi beberapa kriteria ini kecuali A. Efektif, bermutu, dan harga terjangkau. B. Tepat pilihan obat sesuai dengan indikasi penyakit. C. Tepat memperkirakan waktu penyembuhan. D. Ketepatan cara pemakaian dan dosis obat. E. Sesuai dosis, batas penggunaan, dan bermutu. Soal nomor 7, dalam menjalankan tugas pokok puskesmas, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut kecuali A. Tempat, B. Biaya, C. Tenaga kesehatan, D. Alat medis, E. Lingkungan. Soal nomor 8, hipertensi adalah tekanan darah di atas normal yang bisa memicu terjadinya penyakit. Tekanan darah normal adalah A. Tekanan sistolik 100 mmHg, diastolik 140 mmHg. B. Tekanan sistolik 100 mmHg, diastolik 80 mmHg. C. Sistolik 140 mmHg, diastolik 100 mmHg. D. Tekanan sistolik 140 mmHg, diastolik 140 mmHg. E. Tekanan sistolik dan diastolik 100 mmHg. Soal nomor 9, terdapat kasus terjadinya penyakit menular di desa Y. Pihak puskesmas dan tenaga kesehatan lain melakukan pengamatan secara sistematis dengan mengumpulkan data dari beberapa tahun yang lalu dan dari berbagai sumber terpercaya mengenai kuantitas dan penyebab penyakit menular di desa tersebut agar dapat diberlakukan program penanggulangan yang lebih efektif dan efisien ke depannya. Disebut teknik apakah yang dilakukan oleh pihak puskesmas? A. Pendidikan kesehatan, B. Perubahan budaya, C. Surveillance epidemiologi, D. Pengawasan kesehatan masyarakat dan sosial, E. Wawancara. Soal nomor 10, tragedi Minamata yang terjadi di Jepang terjadi karena pencemaran lingkungan oleh A. Radiasi nuklir, B. Air raksa, C. Sulfat, D. Limbah tekstil, E. Deterjen. Soal nomor 11, seperti pewarna buatan, pemanis buatan juga mengandung aneka bahan berbahaya yang bisa mempengaruhi kesehatan. Yang bukan pemanis buatan adalah A. Aspartam, B. Methyl yellow, C. Sucrasol, D. Sakarin, E. Acesulfam potasium.
Soal nomor 12, golongan obat antibiotik kecuali A. Furojolidon, B. Asam askorbat, C. Streptomycin, D. Sulfonamida, E. Sulfacitin. Soal nomor 13, amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang A. mencapai kesembuhan total, B. aman, bermutu dan terjangkau, C. sesuai dengan tingkat sosial ekonomi, D. accessible dan affordable, E. disediakan oleh pemerintah dan swasta. Soal nomor 14, sampah juga dapat mempengaruhi mutu air tanah. Untuk menghindari kontaminasi sampah pada air tanah, bagaimana cara pengolahannya? A. Sewage pit, D. Cesspool, C. Septic tank, D. Compositing. Soal nomor 15, apa yang dimaksud dengan MDGs? A. Sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan KTT Millennium oleh 189 negara anggota PBB di New York pada bulan September 2000. B. Sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan KTT Millennium oleh 197 negara anggota PBB di New York pada bulan September 2000. C. Sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan KTT Millennium oleh 197 negara anggota PBB di London pada bulan September 2000. D. Sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan KTT Millennium oleh 189 negara anggota ASEAN di New York pada bulan September 2000. E. Sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan KTT Millennium oleh 189 negara anggota PBB di New York pada bulan September 2015. Soal nomor 16, secara administratif, Puskesmas bertanggung jawab kepada A. Bupati, B. Dinas Kesehatan tingkat 1, C. Dinas Kesehatan tingkat 2, D. Rumah Sakit Pusat, E. Benar semua. Soal nomor 17, promosi kesehatan merupakan program pelayanan puskesmas dengan salah satu kegiatannya yaitu A. Pencegahan penyakit, B. Pembagian makanan bergizi, C. Rujukan, D. Penyuluhan, E. Pengawasan saluran pembuangan air.
Soal nomor 18, rumah sakit di Indonesia secara kepemilikan terbagi atas rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah. Rumah sakit pemerintah ada yang dimiliki oleh Pemda atau Pemkot dan ada yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Rumah sakit umum Persahabatan Jakarta adalah A. RS Yayasan Paru, B. RS Vertikal Kemenkes RI, C. RSUD Jakarta, D. RS khusus BPJS Kesehatan, E. RS Kerjasama Internasional. Soal nomor 19 yang termasuk dalam vitamin A adalah A. Tiamin, B. Retinol, C. Riboflavin, D. Niacin, E. Pyridoxine. Soal nomor 20 ada beberapa pelayanan kesehatan yang ditawarkan oleh sebuah puskesmas. Berikut adalah pelayanan dari sebuah puskesmas kecuali A. Kuratif, B. Promotif, C. Rehabilitatif, D. Konservatif, E. Preventif. Soal 21, berikut adalah yang termasuk dari program pengobatan puskesmas kecuali A. Puskesmas keliling atau Puskel, B. Unit gawat darurat atau UGD, C. Rawat jalan poli gigi, D. Pengobatan rawat inap, E. Rawat jalan poli umum. Soal 22, program jaminan kesehatan nasional dikelola oleh BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan merupakan suatu badan transformasi yang dahulunya A. PT Jam Sostek, B. PT Askes, C. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, D. Kementerian Kesehatan RI, E. Persatuan Rumah Sakit Indonesia. Soal 23, dalam upaya pemerintah mencegah stunting pada masyarakat Indonesia adalah dengan menjaga masa emas perkembangan anak dengan mencukupi kebutuhan gizinya selama 2 tahun. Program pemerintah yang dimaksud adalah A. Program penurunan angka kematian bayi atau AKB, B. Program penurunan angka kematian ibu atau AKI, C. Program Desa Sehat, D. Program 10.000 hari pertama kehidupan anak, E. Program 1.000 hari pertama kehidupan anak.
Soal 24, infeksi virus HIV pada manusia menyebabkan turunnya kadar A. Hematokrit, B. CD4, C. Plasma darah, D. Hemoglobin, E. Eritrosit. Soal 25, angka fertilitas total atau total fertility rate adalah A. Jumlah kelahiran bayi hidup selama setahun, B. Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur, C. Persentase wanita usia subur dibagi jumlah seluruh wanita, D. Jumlah anak yang dapat hidup sampai usia 5 tahun, E. Jumlah anak yang dilahirkan dibagi jumlah penduduk suatu wilayah. Program kegiatan pelayanan kesehatan dengan upaya peningkatan dan perbaikan gizi masyarakat di puskesmas meliputi kegiatan di bawah ini kecuali A. Pelacakan gizi buruk, B. Penyuluhan kesehatan jiwa, C. Penimbangan, D. Penanggulangan anemia gizi besi, E. Surveillance gizi masyarakat. Soal 27, sehat itu sendiri dapat diartikan bahwa suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Definisi di atas merupakan definisi sehat menurut A. President Commission on Health Need of Nation State, B. UU nomor 27 tahun 1996 tentang kesehatan, C. Pengertian sehat secara luas, D. WHO. Soal 28, suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan, indikator, dan nilai atau benchmark adalah pengertian dari A. Standar pelayanan minimal, B. Promosi kesehatan, C. Pencegahan penyakit menular, D. Pelayanan posyandu, E. Pengertian K3. Soal 29, pelayanan kesehatan dasar di Indonesia dilaksanakan di puskesmas tingkat kelurahan atau desa, yang tidak termasuk dalam 6 program pokok puskesmas yaitu A. Promosi kesehatan, B. Pengelolaan dana sehat, C. Pencegahan pemberantasan penyakit menular, D. Kesehatan keluarga dan reproduksi, E. Penyembuhan penyakit dan pelayanan kesehatan.
Soal 30, golongan obat yang termasuk kelompok analgesik kecuali A. Aspirin, B. Mebendazole, C. Paracetamol, D. Aminopirin, E. Fenacetin. Soal 31, seorang perempuan bernama Mira, usia 20 tahun, datang ke bidan untuk konsultasi gizi prahamil. Dia ingin mempersiapkan kehamilannya dengan baik. Mira mempunyai berat badan 45 kg dengan tinggi badan 150 cm. Mira termasuk dalam kategori A. Kurus, kekurangan berat badan tingkat berat, B. Kurus, kekurangan berat badan tingkat ringan, C. Obesitas, kelebihan berat badan tingkat ringan, D. Normal. Soal 32, pencemaran udara menyebabkan penurunan daya dukung terhadap kehidupan manusia. Zat polutan yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor kecuali APB, B dioksin, C NO2, D SO4, E hidrokarbon. Soal 33, siapa yang ikut berperan dalam tercapainya MDGs di Indonesia? A. Negara yang sudah maju dan taraf kehidupannya bagus. B. Negara yang warganya tinggal di Indonesia. C. Negara yang bersahabat baik dengan Indonesia. D. Kedutaan besar yang berada di Indonesia. E. Perusahaan asing yang bekerja di Indonesia. Soal 34, Puskesmas di Desa X menerima banyak pasien pelajar yang luka-luka akibat kekerasan. Diketahui penyebab pelajar banyak terluka dikarenakan beberapa pelajar berada di bawah pengaruh alkohol. Apakah perencanaan tindakan yang perlu dilakukan tenaga kesehatan atau puskesmas agar kasus tersebut tidak terulang lagi di Desa X? A. Merubah budaya yang ada. B. Melakukan konseling dan rehabilitasi pada siswa yang menggunakan alkohol. C. Minta bantuan polisi untuk mengatasi tindak kekerasan dan penggunaan alkohol. D. Pengobatan intensif bagi pelajar yang mengalami luka-luka. E. Penyuluhan untuk seluruh siswa dan masyarakat tentang pengaruh buruk zat adiktif dan kekerasan. Soal 35, tanda Chinese Restaurant Syndrome antara lain munculnya keluhan seperti pusing, sakit kepala, sesak napas, keringat pada wajah, kesemutan di leher, rahang, dan punggung. CSR timbul karena berlebihan mengkonsumsi A. Aspartam, B. Monosodium glutamat, C. Methyl yellow, D. Formalin, E. Borax. Soal 36,
Obat HIV/AIDS belum ditemukan, namun untuk mengurangi kadar virus dan meningkatkan kualitas hidupnya, pasien harus minum A. Paracetamol, B. Antiretroviral, C. Metadon, D. Antibiotik generasi keempat, E. Multivitamin. Soal 37, apa target dari tujuan MDGs yang perlu dilaksanakan dengan kerja keras? A. Meningkatkan pembangunan MDGs. B. Menjalankan komitmen sesuai perjanjian deklarasi yang sudah ditandatangani. C. Meningkatkan sumber daya alam yang memenuhi kebutuhan masyarakat. D. Untuk merubah negara Indonesia menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. E. Penurunan tingkat kemiskinan. Soal 38, apa dampak dari stunting pada balita kecuali A. Mengalami gangguan intoleransi glukosa, B. Ketidakmampuan belajar secara optimal, C. Meningkatkan resiko kejadian hipertensi, D. Perkembangan fisik dan mental yang terganggu, E. Perkembangan motorik yang tinggi. Soal 39, strategi Kementerian Kesehatan kecuali A. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global. B. Meningkatkan jumlah pelayanan obat tradisional dan herbal sesuai dengan hasanah kekayaan budaya daerah. C. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu, dan berkeadilan, serta berbasis bukti dengan mengutamakan pada upaya promotif dan preventif. D. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional. E. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu. Soal 40, alasan pelaksanaan kegiatan jaminan persalinan atau Jampersal kecuali A. Meningkatkan cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan pelayanan nifas oleh tenaga kesehatan. B. Meningkatkan jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tradisional. C. Meningkatkan cakupan pelayanan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan. D. Meningkatkan cakupan pelayanan KB pasca persalinan. E. Meningkatkan cakupan penanganan komplikasi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir. Soal 41, 5 imunisasi dasar yang wajib diberikan sejak bayi adalah A. Hepatitis A, hepatitis B, DPTHB, polio campak, B. BCG, hepatitis B, DPTHB, polio dan campak, C. Meningitis, influenza B, BCG, polio dan campak, D. Influenza B, DPT, BCG, polio dan campak, E. Meningitis, DPT, BCG, polio dan campak.
Soal 42 berikut ini merupakan tujuan dan sasaran pembangunan di Indonesia sehingga Indonesia bisa terlibat bersama 189 negara lainnya dalam Millennium Development Goals atau MDGs kecuali A. Mendorong kesetaraan gender pemberdayaan perempuan, B. Menurunkan angka kematian ibu, C. Mengobati penderita stunting, D. Memastikan kelestarian hidup, E. Mencapai pendidikan dasar untuk semua. Soal 43, salah satu cara pengolahan air bersih adalah dengan cara koagulasi. Apa yang dimaksud dengan koagulasi? A. Memisahkan partikel koloid yang terdapat pada air kotor. B. Penyaringan melalui media butiran-butiran yaitu pasir silika, antrasit, dan kerikil. C. Menghilangkan kuman dan bakteri yang mengandung zat kimia antara lain UV, ozonisasi, dan klor. D. Pengendapan partikel-partikel koloid yang sudah didestabilisasi. Soal 44, misi utama Kementerian Kesehatan RI adalah A. Berpihak kepada rakyat, B. Bertindak cepat dan tepat, C. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat, D. Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat, E. Membuat rakyat sehat. Soal 45, puskesmas dipimpin oleh seorang yang ditunjuk oleh pemerintah agar menjadikan puskesmas untuk selalu melayani kebutuhan kesehatan pasiennya, maka tugas dan peran pemimpin puskesmas adalah berikut ini kecuali A. Mengatur pelayanan puskesmas, B. Membuat perencanaan puskesmas, C. Menggerakkan pegawai puskesmas, D. Mengevaluasi kinerja puskesmas, E. Memperkaya diri sendiri dari keuntungan puskesmas. Soal 46, program MDGs adalah program yang tujuan umumnya adalah mensejahterakan masyarakat dalam bidang kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah memerlukan dorongan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk korporat. Peran korporat seperti berikut kecuali A. Mendukung BNN untuk mengatasi masalah narkotika terkait HIV/AIDS, B. Menciptakan formulasi obat terbaru untuk mengobati stunting, C. Menciptakan peluang kerja masyarakat untuk menangani kemiskinan, D. Melakukan program pelestarian air bersih, E. Melakukan program daur ulang dan program pendidikan kesehatan masyarakat. Soal 47, tujuan umum desa siaga adalah A. Mencegah peningkatan kematian balita dan ibu bersalin, B. Terwujudnya masyarakat desa yang sehat, peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya, C. Memperluas cakupan tenaga kesehatan sampai pelosok di pedesaan, D. Mengurangi biaya kesehatan ditanggung pemerintah, E. Bukan salah satu di atas.
Soal 48, desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kedaruratan kesehatan secara mandiri. Yang bukan ciri-ciri desa dan kelurahan siaga adalah A. Minimal memiliki pos kesehatan desa yang berfungsi memberikan pelayanan dasar dengan sumber daya minimal satu tenaga kesehatan dan sarana fisik bangunan, perlengkapan, dan peralatan alat komunikasi ke masyarakat dan ke puskesmas. B. Memiliki dokter spesialis internis yang menetap. C. Memiliki sistem gawat darurat berbasis masyarakat. D. Memiliki sistem pembiayaan kesehatan secara mandiri. E. Masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat. Soal 49, penggunaan yang salah bahan kimia ke dalam makanan, salah satunya adalah rodamin B yang bisa memicu kanker hati pada manusia. Rodamin B biasanya disalahgunakan untuk A. Menambah rasa manis, B. Mewarnai bahan pangan, C. Memberi tekstur kenyal, D. Membuat harum makanan, E. Menghambat oksidasi makanan. Soal 50, keluarga berencana adalah program kependudukan nasional yang bertujuan untuk A. Menambah jumlah SDM berkualitas, B. Menekan laju pertumbuhan penduduk agar tidak terjadi ledakan jumlah penduduk, C. Membantu kesuksesan program pendidikan 12 tahun, D. Menunda kehamilan anak pertama dan menjarangkan kehamilan, E. Mengatasi kekurangan lapangan kerja. Soal 51, salah satu cara penularan virus flu babi melalui A. Batuk dan bersin atau udara, B. Menatap si penderita, C. Melalui jarum suntik, D. Pemberian ASI, E. Memotong daging babi. Soal 52, berdasarkan lokasi pemakaiannya, obat terbagi menjadi obat peroral dan topikal. Maksud obat topikal adalah A. Ditelan, B. Dipakai pada kulit, C. Melalui anus, D. Aman bagi selaput, E. Melalui pembuluh darah vena. Soal 53, suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan disebut A. Preventif, B. Promotif, C. Kuratif, D. Rehabilitatif.
Soal 54, jika di lingkungan rumah kita sedang marak wabah nyamuk Aedes aegypti, maka Ketua RT akan mengadakan fogging yang bertujuan untuk membasmi serta mencegah adanya warga yang terkena DBD. Perlakuan tersebut termasuk ke dalam A. Preventif, B. Promotif, C. Kuratif, D. Rehabilitatif. Soal 55, anak yang menderita stunting akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang lebih lambat dibandingkan dengan anak normal pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan A. Masa perkembangan anak terjadi secara optimal, B. Faktor ekonomi orang tua yang rendah, C. Kurangnya zat gizi pada masa keemasan, D. Faktor keturunan stunting, E. Kurangnya interaksi sosial dengan teman sebayanya. Soal 56, Pancakerida Posyandu adalah bentuk kegiatan posyandu berupa A. KIA, KB, imunisasi, penimbangan balita, dan konsultasi gizi, B. KIA, KB, imunisasi, peningkatan gizi, dan penanggulangan diare, C. KIA, KB, imunisasi, penimbangan balita, dan pencatatan status kesehatan, D. KIA, KB, imunisasi, peningkatan gizi, dan penanggulangan penyakit degeneratif, E. KIA, KB, imunisasi, pembagian gizi dan vitamin, dan penimbangan balita. Soal 57, ada sebuah kasus di daerah P yang menyebabkan anak-anak di daerah tersebut lemas atau tidak bersemangat. Setelah diperiksa, ternyata dalam tubuh mereka kurang ditemui zat besi serta protein akibat dari bahan makanan yang mereka konsumsi tidak tergolong ke dalam 4 sehat 5 sempurna. Apa upaya puskesmas yang harus dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut? A. Peningkatan poligigi, B. Kesehatan lingkungan, C. Keluarga berencana, D. Upaya peningkatan gizi, E. Pencegahan penyakit menular. Soal 58, kekebalan tubuh yang diperoleh seorang pasien setelah menderita penyakit cacar air merupakan A. Kekebalan keturunan, B. Kekebalan pasif alami, C. Kekebalan zoonosis, D. Kekebalan aktif alami, E. Kekebalan luar. Soal 59, Hari Kesehatan Nasional atau HKN tahun 2014 adalah peringatan yang ke-50 Hari Kesehatan Nasional. HKN diperingati setiap tahun sebagai pendorong untuk meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat. Dasar acuan tanggal 12 November 1946 diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional adalah A. Terbentuknya Jabatan Kesehatan RI, B. Keberhasilan pemberantasan malaria, C. Kegiatan imunisasi polio serentak, D. Pendirian Pusat Kesehatan Masyarakat pertama, E. Rapat Nasional Tenaga Kesehatan.
Soal 60, berikut adalah beberapa pertimbangan dalam menentukan cakupan biaya puskesmas kecuali A. Pembangunan infrastruktur lain, B. Frekuensi penyakit, C. Keadaan geografis, D. Jumlah penduduk, E. Penetapan bupati atau wali kota. Soal 61, mengapa MDGs sebagai acuan penting dalam penyusunan dokumen pembangunan nasional? A. Karena MDGs merupakan program dari pemerintah yang harus dijalani. B. Karena memberikan kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia. C. Karena untuk mengurangi kejahatan di dunia yang menyebabkan masyarakat tidak tentram. D. Sebagai perjanjian bahwa MDGs memenuhi syarat sebagai program kerja dunia. E. Untuk meningkatkan bantuan pembangunan di Indonesia. Soal 62, pada umumnya penderita demam berdarah dengue mengalami trombositopeni, yaitu A. Kenaikan kadar trombosit, B. Penurunan kadar trombosit, C. Kadar trombosit normal, D. Trombosit menjadi eritrosit, E. Trombosit menjadi hematokrit. Soal 63, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang dilarang melakukan aborsi, namun larangan dapat dikecualikan berdasarkan A. Kehamilan akibat perkosaan, B. Janin menderita penyakit genetik berat, C. Janin mempunyai cacat bawaan yang menyulitkan untuk hidup, D. Indikasi medis yang mengancam nyawa ibu atau janin, E. Betul semua. Soal 64, virus Ebola mempunyai gejala pertama seperti flu, yaitu demam tinggi, sakit kepala, nyeri sendi dan otot, rasa lelah, dan kurang nafsu makan. Namun, yang menyebabkan tingkat kematian yang tinggi adalah karena virus ini menyebabkan A. Penyumbatan saluran jantung, B. Kerusakan sistem pembekuan darah, C. Jalur nafas tertutup oleh cairan atau lendir, D. Jaringan paru-paru menebal dan ototnya berkontraksi, E. Kegagalan nafas berat. Soal 65, sasaran primer upaya promosi kesehatan di daerah bermasalah kesehatan adalah kecuali A. Pasien, B. Individu sehat, C. Petugas kesehatan, D. Keluarga, E. Rumah tangga.
Soal 66, kesehatan lingkungan adalah cara suatu program yang diperkenalkan di puskesmas untuk memantau keadaan lingkungan sekitar agar terhindar dari suatu masalah. Berikut adalah upaya dari program kesehatan lingkungan adalah A. Survei penyakit menular, B. Pemeriksaan gigi pada pasien, C. Imunisasi berkala, D. Vaksin campak pada balita, E. Pengawasan SPAL atau saluran pembuangan air limbah. Soal 67, siapakah penanggung jawab posyandu? A. Ketua RW, B. Ibu PKK, C. Bapak Camat, D. Lurah atau Kepala Desa, E. Ibu Kader Kesehatan. Soal 68, pemerintah menetapkan dalam Undang-Undang Kesehatan kewajiban imunisasi dasar bagi bayi atau anak. Untuk mencegah tertular penyakit TBC, seorang anak harus diimunisasi A, B, C, G, B, DPT, C, hepatitis B, D, campak, E, kuman TB. Soal 69, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang penggunaan narkotika. Yang termasuk narkotika jenis psikotropika adalah A. Kabanis, B. hasis, C. katinon, D. opium, E. heroin. Soal nomor 70, virus influenza tipe A terdiri atas beberapa strain kecuali A. H1N1, B. H3N2, C. H5N1, D. H9N2, E. H2N9.